Firman pada pagi ini kita masuk ke hari ke-10 ya, atau disebut bab 10, judulnya tentang berserah diri. Jadi hal yang selalu ada di dalam firman Tuhan, khususnya di Perjanjian Baru, itu tidak pernah lepas dari firman yang mengarahkan kita untuk berserah diri. Walaupun di dalam catatan buku ini dibilang berserah diri adalah salah satu hal yang sulit bagi orang dunia, ya, karena dibilang kalau berserah diri nanti cenderungnya adalah kita jadi orang yang sering menyerah, selalu mengalah, ya kan? Padahal konsep dunia saat ini selalu orang berkata jangan menyerah, ya, jangan menyerah, jangan mundur, jangan takut, jangan ragu, kan selalu motivasinya seperti itu. Jadi waktu diarahkan firman Tuhan untuk berserah diri, nah ini kita selalu sering salah konsep, ya. Jadi kita lebih ke arah bagaimana mau berserah kalau ternyata nggak ada hasil apa-apa, ya kan? Udah, yang penting kita berkarya. Nanti kalau berserah nggak selesai-selesai. Padahal sebenarnya yang terjadi, banyak orang sebenarnya bukan berserah, mereka lebih cenderungnya adalah pasrah. Ya, waktu mereka pasrah, mereka hanya berdoa tapi tidak melakukan apa-apa. Padahal keinginan Tuhan, arahan dari firman Tuhan adalah kalau kita berdoa berarti kita beriman. Kalau kita beriman itu dasarnya adalah baca firman. Kalau kita sudah beriman baca firman berarti kita sudah ada kemampuan untuk bertindak. Kalau kita sudah punya kemampuan bertindak berarti finalnya adalah kita akan masuk ke posisi berhasil. Nah, sambil menunggu keberhasilan kita harus terus bersyukur, ya. Jadi sesungguhnya bicara berserah itu kadangkala tidak mudah untuk kita. Bahkan anak-anak Tuhan sendiri pun kalau sudah dengar kata motivasi jangan menyerah, mereka lebih ke arah ya udah, buat apa kita mengalah, buat apa kita menyerah mundur atau berdiam diri, lebih banyak fight aja di lapangan. Tapi ternyata waktu fightnya ternyata tidak dalam posisi berserah pada Tuhan, ujungnya gagal lagi. Nah, kita mau buka firman Tuhan sebagai dasar dari yang kita ada di buku itu Roma 6 ayat 13, boleh seorang baca? Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, makasih. Jadi ini ayat dasarnya adalah tentang serahkan dirimu kepada Allah, ya. Kalau di Perjanjian Baru ada yang menarik. Di sini ada satu orang yang kalau konsepnya kan seharusnya kita murid Yesus berserah kepada Allah. Tapi ada satu orang yang ternyata dia konsepnya luar biasa, ya. Dia bukan berserah kepada Yesus, tapi dia menyerahkan Yesus kepada pihak lawan, ya, itu Yudas. Nah, ini hari-hari ini mungkin banyak yang seperti itu. Jadi harusnya kita berserah kepada Yesus Tuhan. Berserah adalah suatu konsep kerendahan hati yang selalu diajarkan, dan memang
sulit orang untuk berserah kalau dia tidak ada dalam lingkaran kasih karunia. Ya, saya sering katakan soal lingkaran kasih karunia karena memang orang yang tidak ada dalam lingkaran kasih karunia sulit untuk berserah diri, sulit untuk menyerahkan sepenuhnya hati, pikiran, tindakannya kepada Tuhan. Ya, jadi lingkaran kasih karunia ini adalah sangat mempengaruhi. Makanya kalau kita berdiri di luar lingkaran kasih karunia, kecenderungannya adalah kita susah untuk berserah diri, susah untuk kita mengandalkan Tuhan. Kita lebih cenderungnya adalah berjalan semaunya, berjalan seenaknya, walaupun seolah-olah berdoa, seolah-olah baca firman, ya, seolah-olah melayani, tapi ujung-ujungnya akhirnya hanya semuanya serba seolah-olah. Jadi bukan benar-benar berserah total, tapi hanya seolah-olah. Jadi seolah-olah dia melayani, seolah-olah dia berkarya dalam Tuhan, tapi kembali lagi hanya seolah-olah, jadi nggak full. Makanya kalau hari ini dari hari ke-10 ini, bab 10 tentang berserah diri, buat saya ini adalah salah satu hal yang tidak mudah dilakukan oleh anak-anak Tuhan, apalagi di zaman modern ini. Kita hampir setiap hari dicekokin, kalau di WA tuh stiker-stikernya tuh semangat, ya, maju terus, ya, disuruh semangat, suruh maju terus, jangan menyerah. Jadi konsep berserah dirinya kayaknya jadi nomor sekian gitu, karena udah saya maunya semangat aja, saya maunya maju terus, nggak mau mundur. Nah, akhirnya yang terjadi begini, seperti contohnya tadi ada seorang pribadi yang bukan berserah pada Tuhan, tapi dia menyerahkan Tuhan kepada pihak lawan. Ini Yudas, ya. Nah, ini kan salah satu konsep di zaman sekarang ternyata masih ada orang-orang yang, jadi karena dia sudah merasa berdoa, jadi bukan dia taat akan perintah Tuhan, tapi karena dia merasa berdoa, dia merasa beriman, dia merasa sudah bersyukur juga, jadi dia yang mau perintahkan Tuhan. Jadi melalui doanya dia perintahkan Tuhan supaya Tuhan harus ini, harus itu, gitu. Jadi konsepnya adalah memerintahkan Tuhan, bukannya kalau orang berserah harusnya kita taat kepada firman, tunduk pada firman, setia pada firman. Tapi sebaliknya, orang-orang yang zaman sekarang melalui doanya, bahkan dia seolah-olah memaksa kalau Tuhan tidak lakukan apa yang dia mau, dia akan marah sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak melakukan apa yang dia doakan, dia komplain sama Tuhan. Kalau Tuhan belum menjawab doanya, dia bikin jawaban sendiri. Ya, inilah orang Kristen zaman now. Jadi kalau dibilang berserah diri itu seolah-olah ya nanti kelamaan, kayak mau ngatur Tuhan. Jadi waktunya Tuhan berubah jadi waktunya dia. Jadi nggak mau menunggu waktunya Tuhan. Inilah kecenderungan Kristen zaman now yang selalu konsepnya adalah lebih fokus, ya, lebih fokus kepada apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Karena kalau namanya berserah diri, sesuai dengan pelajaran kita hari ini, ya, inti dari penyembahan adalah berserah diri. Berarti berserah diri itu kita masuk dalam level benar-benar setelah kita berdoa, berarti kita beriman, dan berimannya itu atas dasar baca firman. Dan kalau kita baca firman berarti setelah itu kita harus bertindak. Nah,
dan di sela-sela tindakan kita ada hidup dalam ucapan syukur. Nah, jadi memang bukan berserah diri secara pasif seperti yang dipikirkan banyak orang, di mana orang berpikir bahwa kalau kita berserah diri, ya udahlah, habis berdoa, sudah berdoa, udah nangis, ya udahlah Tuhan lah yang jawab semuanya lah, terserah Tuhan. Tapi dia nggak bertindak, dia nggak bekerja, nggak berkarya. Ya sudah, yang penting saya kan sudah berdoa, saya sudah beriman, saya sudah syukur, tapi ternyata dia nggak bertindak secara benar. Ya akhirnya mentok juga. Nah ini yang diingatkan juga dari buku ini, Purpose Driven Life ini, di poin 10 ini, bahwa jangan sampai kita yang dalam posisi sudah tahu kebenaran, ternyata kita sulit untuk berserah diri. Apalagi kita melihat sekeliling kita, kok banyak yang lebih berhasil dari kita, banyak yang lebih sukses, banyak yang lebih hebat. Kelihatannya sepertinya doa kita belum di ACC nih sama Tuhan. Jadi kita mulai komplain sama Tuhan, kita mulai membandingkan kesuksesan itu dengan bahwa Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah beriman, tapi kok nggak berhasil kan gitu. Jadi salahin lagi Tuhan, padahal memang belum waktunya Tuhan. Jadi karena konsep berserah dirinya itu nggak total, nah kecenderungannya orang pengen instan. Memang kayak kita punya HP, kita punya teknologi sekarang, kenapa kejarnya 5G, ya semua orang mempersiapkan diri dengan handphonenya 5G, lalu di China sudah 6G, bahkan semua pengennya cepat. Ya jadi kalau berserah diri itu kecenderungannya kayaknya lama ini, kalau berserah diri dicapai gitu. Jadi susah konsep berserah diri. Tapi ternyata sebaliknya, kalau apa yang Tuhan mau, berserah diri adalah suatu bentuk kewajiban. Ya, nah ini kewajiban ini yang agak sulit nih. Saya mau kasih ayat lagi, kita baca sama-sama. Itu dari 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. 2 Tesalonika 3 ayat 1. Bukan. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Ya, sampai 12. Ayat 3 ayat 1 ya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Satu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakannya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai.
Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dengan kekuatannya, menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Yang terakhir, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Amin. Amin ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Paulus ya, ini lagi dia dalam masa-masa susah sebenarnya. Tapi Paulus menulis surat ya kepada jemaat berupa motivasi lah ya. Bahkan dibilang gini, kami wajib ya, wajib. Jadi mengucap syukur itu adalah kewajiban. Nah, sedangkan ini yang sering sulit dilakukan, bahwa di sini jelas dibilang wajib mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara dan memang patutlah demikian. Jadi untuk orang-orang yang tidak berserah diri itu mau bicara tentang wajib mengucap syukur itu susah. Ya, orang-orang yang tidak berserah diri kepada Tuhan itu untuk mau mengucap syukur itu sulit. Ya, jadi adanya selalu keluhan ya. Ya, komplain. Jadi Tuhan diomel-omelin lah. Jadi waktu curhat sama Tuhan itu isinya bukannya mengaku kesalahan, mengakui kelemahan, mengakui pelanggaran, tapi waktu curhat sama Tuhan isinya adalah Tuhan yang diomelin, ya, Tuhan yang disalahkan. Nah, seolah-olah ini Tuhan nggak ngerti saya, Tuhan nggak paham hidup saya, jadi begini, jadi disalahin Tuhan terus. Nah, inilah ciri-ciri orang yang tidak berserah diri. Ya, kalau orang berserah diri, dia sudah tahu persis apapun kondisi yang terjadi itu dalam kendali Tuhan, ya. Bahkan di ayat tadi dibilang begini, ayat 5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi dalam konsep kewarganegaraan surgawi, ternyata salah satu hal yang pasti ya sering dialami oleh orang-orang percaya ternyata adalah itu berbicara tentang penderitaan. Jadi kalau bicara orang yang tidak berserah diri, itu nanti menderita sedikit pasti komplain, Tuhan disalahin. Orang yang tidak berserah diri nanti doanya belum terjawab, yang dimarahin pendetanya, yang dimarahin gerejanya, yang dimarahin adalah teman-teman rohaninya karena dianggap nggak mensupport. Padahal dialah yang tidak masuk dalam level berserah diri. Ya. Nah, padahal Rasul Paulus bilang warga negara kerajaan surga itu identik dengan penderitaan. Jadi kalau kita masuk dalam titik lingkaran kayaknya ada penderitaan terus, tapi selama kita ada dalam lingkaran kasih karunia, percayalah kita tidak akan pernah masuk dalam titik hancur lebur, enggak. Tuhan enggak akan membuat kita hancur lebur. Ya, Tuhan hanya mengizinkan kita masuk dalam penderitaan, mungkin berat, tapi tetap itu adalah sementara. Ya, di ayat ini juga dibilang begini, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jadi Rasul Paulus tahu persis waktu dia berserah kepada Tuhan dan dia mengajarkan konsep berserah ini kepada jemaatnya, dia tahu persis bahwa pembalasan itu sudah pasti Tuhan yang akan lakukan. Kita manusia nggak perlu merancang-rancang pembalasan. Kita manusia nggak perlu merancang-rancang
hal-hal yang jahat kepada siapapun, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi Rasul Paulus mengajarkan pada jemaatnya seperti itu. Jadi kalau berbicara penderitaan, sekali lagi, sebagai warga negara kerajaan surga, konsep penderitaan itu adalah wajar. Jadi tidak perlu kita marahin Tuhan, nggak perlu kita malah seperti Yudas, udah ambil jalan pintas, udah serahin aja Tuhan lah ke pihak lawan gitu. Bukan seperti itu. Tapi di sini dibilang adil bagi Tuhan, untuk dialah yang membalas. Jadi ya udah, kita tenang saja, jalani saja, nikmati saja apa yang sedang dialami. Selama kita ada dalam lingkaran kasih karunia, kita pasti terlindungi, kita pasti terjaga, kita pasti aman, terkendali. Tidak mungkin Tuhan membuat kita hancur lebur, berkeping-keping, nggak bisa. Konsep Tuhan nggak seperti itu. Kita warga negara kerajaan surga, jadi tetap kita diproteksi, tapi dengan caranya Tuhan, bukan dengan maunya kita. Sini ayat berikutnya ya. Di sini juga Tuhan bilang, dan Paulus bilang begini, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ayat 8. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi percayalah, waktu kita berserah itu sangat tidak akan merugikan kita. Bahkan di sini dibilang Tuhan akan membalas siapapun orang yang tidak mau mengenal Allah, tidak mau mentaati Injil, itu Tuhan akan membalas dengan sesuatu yang ya tentunya pasti otoritas Tuhan, ngeri ya. Jadi bahasa sederhananya cuma 2 kata, jangan ngeyel ya. Pokoknya lakukan saja perintah Tuhan, jalani saja segala peraturannya, nikmati saja apa yang sedang dialami. Toh kita sudah statusnya warga kerajaan surga. Gak mungkin Tuhan membiarkan kita jatuh tergeletak. Pasti ditopang, pasti dijaga, pasti dilindungi, pasti disertai. Lalu saya lompat ke ayat 11, bilang gini ya. Masih di Tesalonika, ayat 11-nya, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Nah, seperti dikatakan tadi, kalau kita sudah berserah diri, percayalah, pekerjaan iman kita itu nanti yang menyempurnakan adalah tangan Tuhan atau melalui Roh Kudus. Tangan Tuhan atau Roh Kudus itu yang akan menyempurnakan iman kita. Makanya tidak perlu lagi ada keraguan, tidak perlu lagi ada ketakutan, tidak perlu lagi ada kecemasan. Percayalah, kalau kita sudah masuk dalam level berserah diri, berarti kita sudah ada dalam inti penyembahan. Kalau kita sudah ada dalam inti penyembahan, seperti kata Rasul Paulus, waktu kita diberikan perintah untuk wajib mengucap syukur, itu kita lakukan dengan sangat mudah. Kita tidak perlu berbantah-bantahan dengan siapapun. Ya, waktu kita diarahkan untuk wajib mengucap syukur, udah kita bersyukur aja. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala perkara. Berarti segala hal, segala masalah, segala tantangan, segala rintangan, segala apapun, ancaman bahkan, kita disuruh bersyukur. Jadi sekali lagi sebelum saya tutup, saya mau berkata bahwa inti dari penyembahan adalah berserah diri, dan kalau kita berserah diri berarti kita ada dalam lingkaran kasih karunia. Dan orang-orang yang ada dalam lingkaran kasih karunia, percayalah, sebagai warga kerajaan surga, tidak mungkin kita dibiarkan jatuh tergeletak,
Tuhan menopang kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan membela kita sampai situasi yang paling kritis. Dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi orang-orang yang berserah diri tentunya akan berbahagia, dan kita akan masuk dalam level kita bisa menularkan kebahagiaan itu waktu kita hidup dalam kerendahan hati, berserah diri total, dan itu akan menular ke sekeliling kita, ya, seperti di Tesalonika tadi dikatakan bahwa komunitas. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa ini kan waktu Rasul Paulus selalu kalau menulis kepada jemaatnya ini berarti dia sedang berbicara kepada komunitas. Kitalah komunitas itu, kitalah komunitas yang belajar untuk terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kitalah komunitas yang ada dalam lingkaran kasih karunia, saling menopang, saling menasihati, saling mengingatkan, saling menjaga, dan kita adalah komunitas yang akan bersama-sama bergandengan tangan untuk membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal dan mulia. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.